apapun yang saya lakukan tanpa Tuhan itu tidak. Amole Podcast. Are you ready? 3, 2, 1, and action. Oke, thank you banget buat Brian udah berbagi cerita. Nah, Brian, Yo, nggak asik kalau namanya seorang Brian itu nggak bahas soal kenakalan. Tapi di sini kenakalan yang lain saya nggak mau mikir ya. Kita mikir yang memang terlihat ya, yang saat ini biasa orang bahas itu. iya. Yang saya pengen itu tentang tato. Kalau kita dari orang, maksudnya saya pernah belajar bahwa tato itu harus ada makna di dalam makna, meaning of the meaning kan. Kau sendiri, kau punya tato di tangan, dari sini saya kelihatan ini Wan. Ada banyak. Nah, kau punya makna tato sendiri itu apa sih? Ada berapa banyak tato yang kau punya? Semua di sini tuh Gila. 3, 4. Maksudnya 4. Wih, Cuma dia arti, tidak punya arti. beda-beda arti. Oh, beda-beda arti. Artinya apa sih? Mungkin Kalau ini bisa kan sharing. Mori itu cerita-cerita orang Samoa itu melambangkan mereka punya kehidupan macam ya seperti apa macam panah air, maksudnya tentang di darat sama di laut. Iya. Jadi kalau saya di bahasnya bahasnya tentang laut. Jadi saya apa namanya ini? Saya punya kehidupan selama di tanah Jawa sini saat galiakan untuk menjadikan tato. Jadi saya punya perjalanan, saya punya tumpangan, tato, semua ada dalam tato. Sampai sedalam itu. Ya, jadi pokoknya ada beberapa susahnya saya jatuh. Iya. Semua ada di dalam lengan kiri. Ada dengan kiri semua. Kalau apa lagi? Ah, ini apa ini? Nah ini sambungan ini kan Oh. beda. Jadi dari atas sini, Iya. dia baru sampai di sini aja, sampai di bentuknya kayak ikan ini. Iya. Jadi filosofinya ikan ini kan dia rame. Iya. Jadi saya maknakan itu bahwa pertemanan. Pertemanan Jadi ya. Kita di tanah Jawa itu kita tidak mungkin sendiri-sendiri untuk hidup, untuk sendiri-sendiri lah istilahnya. Betul. Terus. Teman, jadi kita cari, tidak perlu takut biar kau bermain sama orang yang make ya, istilahnya dia jahatnya mau jahat kamu baik ya. Iya. Kita punya untuk orang yang make atau apapun, selama kita main kita pilih, Betul. kita Betul. Betul. Saya juga merasakan itu di tanah Jawa. Yang penting kita tahu bagaimana cara mendefend itu. soalnya mereka tidak mungkin pasti paksa. Iya. Kalau kita sendiri yang Betul. Dari kembali ke pribadi masing-masing kan. Kalau sebelah. kalau tidak mau pasti mereka nggak maksa, kecuali macam kita sama lihat teman-teman dari timur sendiri. Tapi itu pasti Minum saja. itu pasti tidak. Nah, Kalau jadi itu sudah orang bilang kita orang timur sudah ada, cuma ada beberapa yang tidak, ada beberapa yang ada. Tapi kita kalau saya sendiri sih masih minum, cuma setelah minum saya sudah memang kalau sudah rasa tidak bisa lagi, mending tidur dan istirahat itu paling cepat daripada minum kita keluar ya. betul. Jadi buat teman-teman nih, sepengetahuan aja. Jadi kalau budaya orang timur biasanya kalau ada pesta, ada acara, itu biasa ada yang namanya minuman. Tetapi minuman juga ya nggak sampai memang parah. Memang mendem, tapi udah ini hanya untuk membangun silaturahmi lah anggapan kan, kekeluargaan. Kita bercerita sambil makan kacang kan lebih nikmat, lebih lancar kan. Kalau pernah menilai bahwa minum terus mereka cerita besar atau juga nadanya tinggi itu bahwa mereka lagi marah, tidak. Kalau tato di sebelah Ryan hanya setengah. nih, kalau tato di sebelah Nah dia pernah bilang ke bawah ini apa yang masih saya lihat dari itu
di Surabaya sampai dari NTT sampai Jakarta. Jadi apa saya tentang apa yang saya lihat dari Pulau Jawa Iya. ini jadi saya rasa gitu ya. Saya juga selain Persebaya saya ada maksudnya mobil saya itu pengen bebas, jadi tidak ada orang melarang saya untuk saya jalan-jalan kemanapun juga saya. Luar Mau biasa. pengalaman terlalu banyak kalau mau cerita dari A sampai Z sudah tidak. Kalau mau begitu mending kontak langsung ya. Enggak? Gitu lah. Kenapa? Kalau mau kayak gitu kontak langsung. Itu lagi. Kalau mau tanya sejarah dari datang Surabaya, Iya. perjalanannya, itu langsung kontak saja. Tapi sepengetahuan juga buat teman-teman nih, saya dengan Brian ini berteman bukan baru kemarin 1-2 hari. Kita berteman itu dari saya waktu SMP sampai Brian SMA ya. Pada saat itu kan di STM ya, STM Kuala. Saya kelas 1, mulai dari kelas 1 SMA, minum kelas berapa, kelas 2 kelas 3. Saya kelas 3 pada saat itu. Kelas 3. Dan memang betul Brian ini orangnya memang benar-benar solid. Dan kita main itu, kita ngejek, kita sambil ngejek tapi gimana ya? Kita tahu batasan ini teman, dan dari teman itu pada akhirnya kita jadi saudara. Iya enggak sih? Karena pertemanan itu ya ngejek biasa, karena Iya. kita cari orang yang memang fisik dan mental kuat untuk itu. Jadi orang sahabat itu tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin kok dia akan langsung atau pukul atau apa, tidak mungkin. Tidak. Kalau itu sahabat. Kalau mau cari teman, lihat baik-baik. Jangan asal ya kita bisa beli teman-teman. Iya. Jadi ketika yang punya sahabat itu ini susah. Sahabat saudara itu susah karena di mana saja bermuka dua, istilahnya begitu. Iya. Jadi Brian. kalau beli teman, coba tes main sama dia, istilahnya orang bilang ya kau ejek-ejek lah atau apa lu pertama, tapi ada batasan, tidak keluar dari batasan itu. Jadi macam dia sudah rasa gimana berarti, karena masing-masing orang kan berbeda-beda. Betul. Jadi, tapi semua teman yang saya dapat tuh mau ejek sampai apapun, mereka ejek balik, saya terima, tidak boleh. Saya juga rasa, jadi karena saya mulai, Iya. saya juga harus terima memang apa itu biasa. Masih istilah orang bilang kau ejek saya masuk dengan kanan keluar dengan kiri. Tidak Good. boleh, yang penting persahabatan tetap masuk. Betul. Karena itu sudah pada akhirnya saya rasa saya rindu yang namanya Surabaya. Tapi ada orang yang bisa menjadi penyalur, yaitu ya kok yang ada di Surabaya. Memang betul-betul saya kenal dari satu teman yang selama ini sebanyak ini. Jadi makanya saya hubungi untuk masuk podcast untuk kedua, untuk menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di Timika, atau mungkin dimanapun kalian berada, kalian mau merantau keluar ya. Pada akhirnya ya artinya bahwa di sisi lain kita keluar dari rumah, kita rindu banyak orang, tapi di sisi lain kita juga membutuhkan teman. Nah, kalau di Surabaya, terutama Surabaya, Iya. satu saja harus kamu nanti Timika, misalnya nanti Timika. Di sini ada, misalnya mereka punya, kalau orang biasa bilang komunitas, tapi di sini tuh dibilangnya ini ikatan mahasiswa dan pelajar dari Timika. Iya. Jadi punya apa? Mereka punya Komunitas. anggota komunitasnya di sini. Jadi teman-teman yang dari Timika, mau kau rambut lurus, mau kau orang Jawa, kau orang dari mana, tinggal sudah besar Timika, namanya kau orang Timika. Apa dari sini? Yang pertama, kau kasih. Berikutnya itu pasti kau mencari teman lain di luar, yang masih di kampus. Nah, berikutnya baru nanti kau akan tahu kenal kau teman kampus, teman-teman berikutnya. Iya, betul. Karena saya juga merasakan itu dari saya SMA sampai pada saya kuliah saya selesai. Saya buktikan buat orang tua, buat semua orang bahwa saya bisa. Saya jadi sarjana bukan pulang bawa anak, tapi saya pulang bawa nama, bahwa saya punya gelar. Brian, saya mau tanya kok belum cerita kok tato sebelah tangan sebelah kanan. Yang di lengan ini di marga. Oh, saya pikir mama pu nama. Tidak. Oh, Mama tidak. di marga Lewol. Lewol. Jadi, dari bapak. Dari bapak itu. Ya, di marga. Oh,
Sabar, Lewol itu dari mana? Ambon mana itu? Dari kita tuh orang Karya. Karya. Nah, kalau istilahnya orang bilang ini mainin wayang itu bukan orang Karya, Iya. orang Tenggara, Orang Tenggara. orang Serang. Orang Karena Serang, ya? orang paling tua lama tuh orangnya orang Serang. Bukan berarti orang Seram terus kalian itu seram-seram ya? Ini buktinya manis-manis. Serang, hati tidak. Good. Atasnya apa itu? Kalau di sini ya ada di sini nih pertama di tangan doa ya. Jadi cerita sedikit itu ke Surabaya dulu itu ya orang bilang ya ikut pergaulan Iya. itu ke gereja susah udah ya hari Minggu tuh mau ke gereja tuh apa guys dengan capek rasa dari situ kok ada yang lain rasa ganjil Betul. baru ketemu di ada wadah di kampus namanya K3 di Oh, TATS. Nah dari terus. situ mulai belajar langsung berapa mulai merasa apa nih tato bahwa Tato. saya baru dapat sesuatu yang memang baru dalam saya hidup bahwa ketika saya punya apapun yang saya lakukan tanpa Tuhan itu tidak doa sepanjang waktu tidak akan biarkan orang bilang sekalipun kau mau jatuh sampai sedalam manapun tapi kalau kau masih ingat Tuhan dan kau berdoa untuk supaya kau dekat dengan Tuhan ya mungkin Tuhan yang berdoa. Amin. Betul. Saya percaya itu. Sekarang begini ya. Saya mau tarik satu kesimpulan. Kau sebagai orang yang keluar dari Timika, dari kau punya tempat yang kau rindukan, rumah, keluarga dan segala macam. Pada akhirnya dalam perspektif saya untuk melihat kau tato, itu kan kita biasanya takut kan. Orang-orang awam biasanya takut. Tapi ternyata di sini dari balik kau punya cerita, kau lebih menceritakan bagaimana teman, solidaritas, kau punya integritas diri, kau punya pembawaan diri ketika di tanah rantau. Ini pastinya bisa jadi contoh buat teman-teman yang ada di Papua atau mungkin dimanapun kalian berada yang pengen keluar dari rumah bahwa ini loh saya, pengen membuktikan. Dan itu luar biasa. Dan semua itu terjadi tanpa ada ya, kau punya tato tangan kanan atas ini. Tapi buat teman-teman gini, tato juga harus butuh kesiapan kan, nggak sembarang kan pastinya. Jadi jangan sampai pasang nama pacar atau mungkin nama mantan di sini pas udah putus. Mending nama marga ya, marga itu nggak pernah ada mantan. Marga itu pasti turun temurun, betul nggak sih? Makanya aku bisa tulis di sini Lego. Boleh kau tulis nama pacar atau maksudnya ya pacar janganlah istri mungkin. Iya. Istri mau pasang foto istri dari manapun itu terserah, yang penting sudah sah. Tapi kalau belum sah mending jangan, karena saat kau putus hapusnya itu tidak gampang. Ya boleh diblok tapi hapusnya itu sangat sakit. Betul. Oke, untuk menutup perjumpaan kita dengan Brian Lewol, thank you banget buat Brian udah sharing, udah berbagi cerita. Kita nggak saling menjatuhkan, tapi kita saling mendukung dalam doa. Tentunya saya juga lewat podcast ini saya berharap bahwa kau juga di sana kau sukses, supaya kau juga bisa kembali ke Timika, kita bisa ketemu, bisa bercerita, bisa ya ngopi-ngopi gitulah, bisa sharing kayak gini lah. Tapi lebih face to face ya. Oke. Jadi pokoknya Om kau sukses, saya tunggu kau di Timika. Hormat. Nama. Oke, untuk menutup perjumpaan kita saat ini, Brian saya jujur dari hati yang paling dalam, saya paling kangen Surabaya. Tapi mungkin Tom bisa ya kan, sebut dia punya bahasa persaudaraan yang memang membentuk kita terjalin dari situ, walaupun itu menurut orang luar itu kasar, tetapi ternyata itu yang membangun kita. Iya enggak sih? Sekarang saya tanya kok, iya tidak? Kita orang Papua tapi bisa mengakui itu. Satu kata. Orang mau marah kata dia. Oke, kita udah ucap sama-sama ya untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. 1, 2, 3. Cianco.
Amole Podcast. Are you ready? 3,